Halo Sobat Esensi, kembali lagi di Kulik Talk Show bersama saya Nazaruddin Latif. Nah, Kulik Talk Show kali ini kita akan membahas soal kependudukan. Kependudukan kali ini kita udah kedatangan tamu Pak Turo Wongkaren. Pak Turo Wongkaren ini adalah peneliti di Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Selamat datang Pak Turo, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mengundang saya Mas Nazar. Baik Pak Turo, ini soal kependudukan ini kan penting dan mendesak gitu ya untuk diperhatikan pemerintah. Nah, dalam ke depan gitu ya, kira-kira ke dalam pasca pemilu ini, kira-kira apa yang perlu diperhatikan sama pemerintah hasil pemilu sekarang ini di periode 2024-2029 ini seperti apa sebetulnya dalam bidang kebijakan kependudukannya? Baik, pertama saya mau infokan dulu bahwa yang kita sering dengar sebagai bonus demografi itu akan mencapai puncaknya pada periode ini, gitu ya. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah kondisi di mana kondisi kependudukannya favorable terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke. Kenapa favorable? Karena makin banyak orang yang ada di usia kerja. Berarti kan potentially itu makin banyak orang yang bisa menjadi pekerja, gitu. Nah, tidak seperti apa yang biasanya dimengerti oleh orang lain atau banyak orang kebanyakan, bonus demografi itu bukan kondisi di mana jumlah pekerja produktif lebih besar daripada non produktif. Biasanya kan seperti itu tuh. Yeah. Definisinya. Itu nggak pas. Kenapa? Karena kalau kita lihat usia produktif itu kan antara 15 sampai 64 biasanya ya. Nah, kalau dari sisi matematik aja itu udah berapa tahun tuh ya? 15 sampai 64. Sementara yang 0 sampai 14 dan yang 65 tahun ke atas itu jumlah tahunnya aja sedikit gitu loh. Artinya akan selalu lebih banyak dari yang usia produktif. Kalau gitu apa dong bonus demografi? Nah, bonus demografi adalah kondisi ketika rasio atau proporsi dari mereka yang di usia produktif ini lebih besar dibandingkan masa-masa lainnya. Gitu. Jadinya dibandingkan katakanlah di tahun 60-an yang belum ada bonus demografinya, kita lihat dari 10 orang itu kalau tahun 60-an katakanlah dari 10 orang cuman 5 gitu yang usia produktif, kemudian cuma 4 yang usia muda, 1 usia tua. Di dalam tahun-tahun bonus demografi itu ada 7 atau 8 misalnya dari 10 orang. Itu yang membuat potentially selama masa bonus demografi itu bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tapi tentu ada syaratnya. Kita nggak bisa memikirkan bahwa itu terjadi secara otomatis. Kenapa? Karena untuk mengerti ini kita perlu mengingat dulu apa arti bonus dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan bonus itu misalnya kalau kita beli apa dapat piring cantik. Bonus. Ya, bonus piring cantik atau musim hujan gini dapat payung kalau kita beli lebih banyak. Artinya kita nggak ngapa-ngapain pun kita akan mendapatkan secara otomatis bonus tersebut. Nah, di dalam hal ini enggak. Kenapa? Karena kalau di dalam literatur itu istilah yang digunakan bukan bonus demografi, tetapi demographic dividend. Apa itu dividen? Dividen adalah pengembalian atau balas yang diberikan oleh perusahaan pada pemilik saham. Jadi bisa nggak saya misalnya klaim sahamnya Goto misalnya, kalau saya nggak beli saham? Nggak dong. Nggak kan? Iya. Artinya apa? Kita perlu melakukan investasi dulu untuk bisa mendapatkan bonus itu. Menikmati dividen tersebut. Gitu. Jadi harus ada investasi untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi. Apa itu kira-kira? Masalahnya, kalau kita tadi saya katakan bonus demografi kan sangat berkaitan dengan perekonomian ya. Ketenaga kerjaan itu khususnya usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun tidak bekerja. Untuk bisa mendapatkan bonus demografi atau memanfaatkan bonus itu secara optimal, kita perlu mempunyai pekerja atau angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu mereka yang usia 15 tahun ke atas dan mau bekerja.
Mereka bisa bekerja atau bisa juga menganggur kalau mereka nggak dapat pekerjaan. Jadi mereka yang angkatan kerja itu mempunyai kualitas yang baik secara kesehatan, secara pendidikan, dan yang jangan dilupakan, yang sering dilupakan oleh orang adalah dari sisi karakter. Gitu ya. Jadi orang biasanya kalau ngomong kualitas manusia, sumber daya manusia kan cuman skill, sehat, ya. Padahal bisa aja dia itu menang PON, medali PON, bisa aja dia punya S3, bisa aja kemudian dia maju untuk jadi caleg, gitu ya. Dalam 1 tahun memegang posisi, udah dipanggil KPK. Itu karakter ya? Itu karakter. Nah, itu yang diperlukan. Nah, karena saya menyebutkan tadi usia 15, artinya kita nggak bisa memanfaatkan secara optimal mereka yang saat ini sudah di dalam angkatan kerja. Bisa dilakukan beberapa hal, tetapi untuk penyiapan kualitas itu perlu dilakukan sejak masa kandungan. Ini yang saya katakan kita perlu melihat kalau saat ini ada kelompok orang yang di dalam angkatan kerja, mereka yang bekerja, itu bisa dilakukan dengan meningkatkan skill mereka. Misalnya ya reskilling dan segala macam. Ini yang sedang dilakukan oleh Kartu Prakerja. Kartu Prakerja. Setidaknya dari mandat pertamanya ya. Karena mandat keduanya Kartu Prakerja kan kemudian ada mandat bantuan sosial juga. Selama pandemi. Dari tahun 2024 ini sampai 2029 ini, kira-kira tantangan demografi apa yang akan dihadapi oleh pemerintah terpilih nanti nih? Kalau untuk saya yang terbanyak atau yang paling sulit bukan di sisi fertilitas maupun mortalitasnya, jadi bukan sisi kelahiran ataupun kematiannya, tetapi justru dari sisi migrasi. Migrasi. Apa itu migrasi? Secara umum perpindahan penduduk ya untuk menetap. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat pelik. Kenapa? Karena kita mempunyai banyak provinsi yang dalam tanda kutip tidak begitu padat. Baik. Sementara kita punya banyak provinsi yang padat seperti di Jakarta, semua wilayah di Jawa. Secara kenegaraan, kita bisa bilang warga negara Indonesia mempunyai hak untuk pindah. Tetapi kemana aja gitu ya? Bahkan di negara kita sendiri di negara kita. Bahkan kan kalau nggak salah ada keputusan MA yang Razia KTP kalau nggak salah. Razia KTP dan ini Batam. Batam kan pada waktu-waktu awalnya itu sebagai daerah tertutup ya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Nah itu kemudian dipatahkan oleh oleh MA gitu. Nah tetapi orang pindah itu bukan seperti foreign direct investment ya. Bukan seperti kapital pindah. Kenapa? Kalau orang pindah itu embedded di dalam orang tersebut atau keluarga mereka, budaya mereka, agama mereka, cara hidup mereka, dan lain-lain. Termasuk masalah mereka. Termasuk masalah mereka gitu. Nah, ini saya pikir sudah sangat urgent ya untuk dilihat bagaimana pemecahannya. Saya sendiri juga masih memikirkan apa yang terbaik. Bagaimana cara terbaik? Kenapa? Karena saya ke Manado baru-baru ini. Itu saya dikasih tahu oleh orang sana, Pak, nanti jangan ngomong-ngomong soal KB ya. Kenapa? Karena orang Manado itu nggak begitu gembira saat ini. Begitu banyak orang Jawa yang maaf aja beragama berbeda dari mereka di Sulawesi Utara. Kita nggak bisa bilang itu karena isu agama atau isu ya. Kenapa? Karena contohnya isu itu di Rohingya. Mereka Muslim, gitu ya. Datang ke Aceh yang sangat Muslim. Tapi kemudian orang Aceh banyak menolak juga gitu loh. Jadi bukan cuma soal agama, mungkin ada juga, tetapi soal identitas, soal gaya hidup yang dalam tanda kutip terganggu. Dan kita bisa lihat dalam tanda kutip perlawanan semacam ini di Bali. Bali. Dan di Kalimantan gitu. Apalagi kalau IKN nanti sudah. Ya itu dia pertanyaan selanjutnya. Sudah mulai berjalan ya.
itu akan banyak sekali gesekan-gesekan secara sosial, ekonomi. Dan itu migrasinya besar ke IKN. Migrasinya besar tentu, karena saya juga terlibat dulu di dalam pemilihan IKN. Itu saya mengusulkan, memang akhirnya tim kami mengusulkan di Kalimantan Timur, karena dulu kan kandidatnya 3, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah itu mayoritasnya adalah Dayak, entah itu Kristen atau ini Dayak dengan berbagai grupnya ya, Kristen atau animis, dinamis. Kalimantan Selatan itu mayoritas Banjar, Muslim. Kalimantan Timur itu mayoritas orang Jawa. Gitu. Kemudian Banjar dan Bugis. Jadi dari sisi sosial itu udah nggak terlalu dibandingkan dengan yang 2 tempat lain ya. Tapi tetap aja itu kan satu provinsi. Kita ngomongin 2 kabupaten sebenarnya. Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, yang jumlah totalnya cuma sekitar 300.000 kalau nggak salah, 350.000. Kedatangan jutaan orang ya akan mengubah. Komposisi penduduk itu juga menentukan kesiapan mereka untuk menerima migrasi dari daerah lain gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi mereka yang datang ke IKN misalnya, adalah mereka kebanyakan ASN kan? ASN kan minimum secara mayoritas adalah sarjana. Gitu ya. Sementara di IKN sendiri itu banyak yang masih SMP. Coba ngomong soal demografi, ya kita kan sekarang nih istilahnya belakangan ini sering mendengar istilah itu sandwich generation gitu, di generasi yang terhimpit gitu. Nah itu apa sih sebetulnya itu sandwich generation itu? Sebenarnya dari dulu kala sandwich generation itu udah ada ya. Sandwich generation itu semata-mata di saat rumah tangga yang sama ada orang tua, ada lansianya, ada orang dewasa dan anak gitu. Nah, berbedanya dengan zaman dulu, itu biasanya yang dianggap sebagai kepala rumah tangganya itu ya orang tuanya. Tetapi sekarang ini makin lama yang dianggap sebagai kepala rumah tangga adalah mereka yang mempunyai income terbesar. Dan itu adalah yang di tengah. Hal ini membuat di golongan tengah itu harus taking care anaknya dan juga orang dewasa, lansianya. Kenapa ini berbeda dengan dulu? Dulu itu anaknya satu ibu punya anak sekitar 7. Itu rata-ratanya bisa jadi 12. Nah, artinya mereka bisa gilir. Ya, yang hidupin banyak. Yang mana gitu gilir. Sekarang anaknya rata-rata 2 atau 3. Artinya dia juga yang harus menghidupi atau taking care orang tuanya. Itu yang menjadi masalah. Baik, terima kasih Pak Turo. Sama-sama. Insight-nya menarik soal demografi ini. Baik, Sobat Esensi, begitu obrolan kita dengan Pak Turo Wongkaren. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe sosial media kita di YouTube, di Instagram, di TikTok, di semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.